Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Nah, sobat semua, mungkin sebagian sobat ada yang menyukai foto-foto lama ya. Bahkan juga menjadi kolektor atau mungkin mempunyai koleksi foto-foto lama masa-masa kecilnya, lalu juga foto keluarga, orang tua ya. Nah, tapi sobat semua tahu tidak ya, bahwasanya di balik selembar foto lama itu ada sebuah kisah yang dapat kita ungkap, bahkan kita ceritakan. Termasuk selembar foto yang ada di tangan saya sekarang ya. Maka dari itu kita akan mengungkap sebuah kisah dari selembar foto lama. Nah, sobat semua mungkin bisa searching di website yang dimiliki oleh salah satu museum di negeri Belanda ya, diantaranya KITLV Leiden ya, yang mana di sini mengkoleksi berbagai foto-foto lawas dari Nusantara ya, karena Indonesia itu paling lama itu dijajah oleh Belanda ya. Nah, salah satu yang ada di tangan saya ini adalah foto dari masa penjajahan Belanda. Foto ini dibuat oleh fotografer asal Inggris yang saat itu sedang melancong ke daerah Priangan ya, atau Jawa Barat sekarang ya. Jadi mereka ini adalah fotografer Woodbury and Page ya, seperti itu ya. Salah satu karya mereka ini memperlihatkan tentang Masjid Agung Manonjaya ya, yang ada di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan mereka saat itu melancong dan sampai di Manonjaya itu sekitar tahun 1880 ya. Saya meyakini bahwasanya yang dipotret ya, situasi yang dipotret di dalam bingkai foto ini adalah situasi ketika sholat Jumat, karena di sini kita bisa melihat bahwasanya bayangan dari orang-orang yang dipoto ini sudah menandakan hampir menuju jam 12 siang ya, jam 11 atau menuju jam 12 siang ya. Jadi ini ketika suasana panas ya, seperti itu. Ini ada hamparan bebatuan kerikil, ini mau langsung berhadapan dengan alun-alun Manonjaya ya. Kalau sekarang itu lokasinya ini berada di halaman masjid ya. Sobat semua yang tinggal di Tasikmalaya ya, tentu sudah tidak asing dengan Masjid Agung Manonjaya ya. Masjid ini merupakan masjid yang sangat bersejarah, yang usianya sudah seabad lebih ya, dan ini dibangun sekitar tahun 1832 ya, 1837. Itu bertepatan dengan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukapura ya, yang sekarang menjadi Tasikmalaya itu, dari Sukaraja ke Manonjaya ya, seperti itu ya. Yang mana masjid ini menurut sejarah itu menjadi patokan ya, atau di dalam bahasa Sunda itu tetengger ya. Karena memang ketika pusat kota atau pusat pemerintahan ini dibangun ya oleh Bupati saat itu ya, Kanjeng Dalem Wiradadaha ke-8, dibantu oleh patihnya yaitu Patih Danuningrat ya, Raden Tumenggung Danuningrat. Saat itu ketika membangun tata kota ini ternyata sudah ada masjid kecil yang mana nanti diperbesar ya oleh beliau ya, seperti itu ya. Nah, yang unik dari masjid ini, dulu kita masih bisa melihat bahwasanya bangunan utamanya itu adalah yang atapnya itu berbentuk tumpang tiga ya, seperti itu ya. Dan di puncaknya ini ada mastaka ya, atau memolo ya, yang mana mastaka atau memolo ini dalam kepercayaan orang zaman dahulu itu sebagai penolak bala ya, dan itu simbol kekayon atau tempat di mana leluhur itu berada ya, seperti itu ya. Kalau di dalam Islam berarti karena ini merupakan simbol yang tinggi gitu ya, lokasi yang tinggi itu simbol Sang Maha Pencipta ya, seperti itu ya. Nah, dari sejarah yang saya ambil ya, saya gali bahwasanya memolo yang terbuat dari tembaga ini merupakan pemberian dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya, seorang penyebar Islam di Tasikmalaya ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti bangunan utama ini terhalang oleh bangunan tambahan, yaitu bangunan serambi depan, dan terdapat di kanan kirinya itu menara ya. Itu merupakan bangunan tambahan tahun 1889 ya.
atap tumpang 3 ini sebetulnya mempunyai fungsi lain ya. Jadi saat itu digunakan juga sebagai tempat mengumandangkan azan ya. Nah, yang masih dapat kita saksikan adalah bentuk dari bangunan utama ini itu masih dipertahankan meskipun saat itu sempat mengalami kerusakan ya ketika gempa di tahun 2009 ya. Dan juga terdapat beberapa perubahan sebetulnya karena memang kondisinya sudah sangat tua sekali. Kalau aslinya itu bagian dalamnya itu menggunakan kayu jati yang sudah berumur ratusan tahun ya, seperti itu. Lalu tiang-tiang yang ada di sini ini merupakan bentuk dari bangunan era kolonial Belanda ya saat itu ya. Jadi ini Masjid Agung Manunjaya ini merupakan perpaduan bangunan lokal dengan bangunan dari barat ya, seperti itu ya, bangunan di masa penjajahan Belanda. Nah, setelah kita membahas bagian luarnya, kita coba lihat bagian dalamnya. Di bagian dalam yang sekarang terhalang oleh tiang besar, kalau kalian ke Masjid Agung Manunjaya ya, seperti itu, kalian akan melihat di depan pintu itu terhalang oleh tiang yang besar. Itu sebetulnya tiang yang baru ya, atau tambahan ketika bangunan itu diperbaiki ya setelah gempa tahun 2009. Nah, di balik dari tiang ini di kejauhan kita bisa melihat ada mimbar kuno ya. Yang mana mimbar kunonya juga itu sudah diganti ya. Itu tempat di mana khotib itu menyampaikan khotbahnya ya. Di selasar ini ya, selasar masjid ini kita bisa melihat ada 2 orang. Yang pertama ini sedang duduk ya di dekat pagar. Lalu yang kedua ada yang berdiri dan tengah memegang pemukul bedug ya, seperti itu. Jadi beliau ini tengah bersiap akan memukul bedug untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat Jumat akan dimulai, seperti itu ya. Nah, di sebelah sini ya ada buah bedug besar ya yang terbuat dari kayu ya. Dan bisa dipastikan bahwasanya bedug di masa itu terbuat dari batang kayu besar yang dipanen dari hutan, mungkin hutan Gunung Tanjung kalau sekarang itu ya. Yang mana bagian tengahnya itu dilubangi secara manual ya. Kita bisa bayangkan bagaimana dulu itu sulitnya mengangkut bonggol kayu besar itu ya, lalu dilubangi bagian tengahnya itu secara manual ya. Nah, bedug ini sebetulnya sampai sekarang masih dapat kita saksikan ya, keberadaannya masih ada di Masjid Agung Manunjaya. Hanya memang sayangnya sudah tidak digunakan karena memang sudah sangat tua, dan terakhir saya melihatnya itu berada di Menara Masjid Agung Manunjaya ya. Jadi ini merupakan bedug yang sangat bersejarah sekali ya. Bedug itu didampingi oleh 2 kohkol ya, atau kentungan ya, yang sama juga terbuat dari bonggol kayu ya. Jadi menurut para sesepuh, 2 kohkol itu dipukul secara bersahutan ya. Ada kohkol yang bentuknya seperti gayung, itu dipukul dengan cara diayunkan ya pemukulnya itu, sedangkan yang satu itu kokohnya itu digantung ya. Nah, kokoh yang sampai sekarang masih ada itu kokoh yang digantung ya. Dan menurut sesepuh juga dulu karena belum ada polusi suara ya, suara dari bedug dan kokohnya ini ya itu terdengar beberapa puluh kilometer ya. Bahkan suaranya itu terdengar sampai ke perkebunan karet Kahuripan di Cineam ya. Nah, itu sangat menarik sekali ya. Nah, lanjut lagi di halaman ini, di halaman masjid ini masih rindang ya, beberapa pepohonan, lalu juga ada pohon kelapa ya. Dan di sini ada 2 lampu ya, 2 tiang lampu, dan tiang lampu ini masih tradisional, masih menggunakan minyak tanah ya. Seperti itu. Jadi dinyalakan ketika malam hari ya. Nah, di sini halaman masjid ini ditutup oleh pagar ya, dan pagarnya ini sangat unik sekali, yang mana pagar ini kita masih bisa menemukannya itu, jejaknya itu di Garut ya, di alun-alun Garut, juga di Pendopo Bandung ya, seperti itu ya. Ini merupakan pagar yang ngetren di abad 19 ya, di Periangan ya. Nah, pagar ini dinamakan dengan pagar sisik ikan ya. Mengapa? Karena memang bentuknya lubang-lubang ini mengingatkan kita kepada sisik ikan ya. Lalu ada juga yang menyebutkan dengan pagar katumbiri ya, atau pelangi, karena bentuknya seperti gelombang pelangi ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Di depan dari pagar ini berjajar ya. Kalian mungkin bisa melihat perbedaan mana penguasa, mana juga rakyat ya. Jadi mereka ini berdiri menghadap ke alun-alun ya, sebelah timur alun-alun. Nah, di sini di sebelah kiri ada yang memegang payung ya, dan ini payung besar ya. Biasanya yang memegang payung itu adalah abdi dalam ya, atau penggawa ya. Tetapi mengapa di sini itu bupatinya itu menjauhi payung ya? Mungkin saat itu fotografernya meminta agar bupati itu keluar dari payung ya, karena terlihat gelap ya. Karena itu siang hari ya, jam 11 menuju jam 12 siang ya, seperti itu, maka otomatis tertutup payung itu akan gelap ya, sehingga bupati diminta untuk agak menjauh sedikit dari payung ya. Nah, mengapa payung ini selalu tidak jauh dari bupati, atau bupati ini selalu diberikan naungan payung ya? Karena payung ini merupakan simbol status sosial ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwasanya bupati ini merupakan raja kecil di daerahnya, maka dia itu diberi payung ya, seperti seorang raja ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat yang berdiri ini adalah Bupati Sukapura atau Tasikmalaya sekarang. Beliau adalah Bupati Sukapura yang menjabat tahun 1875 sampai 1900 ya. Beliau adalah Raden Tumenggung Wirahadiningrat ya, atau dikenal dengan Dalam Bintang ya, karena jasa-jasa beliau saat itu ya. Nah, kita bisa melihat dari pakaiannya ya. Yang pertama, penutupnya itu bukan seperti sekarang memakai kopiah atau peci atau sorban ya, tetapi memakai ikat kepala ya. Lalu memakai pakaian penutup yang mana di sana ada seperti rantai emas ya, mungkin itu jam saku beliau ya. Lalu ke bawahnya memakai sarung, dan yang unik ini ke bawahnya itu memakai tarumpah ya, atau sendal. Sendalnya itu berbentuk seperti Aladin ya. Nah, itu ya. Yang lainnya itu tidak memakai alas kaki atau sendal ya. Jadi bukan hanya payung saja yang menjadi simbol status sosial, tetapi sendal juga atau tarumpah itu bisa dikatakan saat itu merupakan simbol status sosial. Nah, jadi sobat bisa melihat perbedaan antara penguasa saat itu dengan rakyat biasa ya, yang mana tidak memakai sandal ya. Itulah alasan mengapa halaman masjid pasti selalu ada bak cuci kaki, itu untuk membersihkan ya, membersihkan kaki ya, seperti itu ya. Selanjutnya ke sebelah sini ya, itu ada orang yang memakai penutup kepala ya, sorban. Itu adalah juragan penghulu atau kepala agama di kabupaten ya. Beliau itu bernama Raden Haji Muhammad Usman ya. Jadi beliau ini menyambut kedatangan bupati yang akan memasuki Masjid Agung ya. Nah, yang lainnya di sini ada beberapa orang yang berdiri, mungkin itu pejabat-pejabat setempat ya, mungkin itu wedana atau patih ya, yang juga mendampingi bupati ya. Berbeda dengan yang lain ini ketika para pejabat termasuk bupati itu datang, beberapa meter sebelum bupati dan para pejabat itu datang menghampiri rakyat itu harus sudah duduk di tanah ya. Ada yang jongkok, ada yang bersimpuh di tanah sambil seraya menyembah gitu ya, memberikan hormat ya. Karena memang itu adalah kebiasaan adat istiadat rakyat di masa lalu ya, penghormatan kepada penguasanya ya. Jadi itu masih di masa feodalisme ya. Nah, terkait foto tempo dulu ya, terutama foto yang ada di tahun 1880 890 ya, itu fotonya itu masih sangat rumit ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Woodbury and Page ya saat itu membawa kameranya dengan berat, karena kameranya itu terbuat dari kayu ya, dan mungkin kayunya kayu jati ya, seperti itu. Lalu ketika memotretnya itu tidak mudah dalam situasi terik panas matahari ya saat itu ya. Ini di alun-alun Manunjaya ya. Dan belum lagi yang dipotretnya juga jelas itu menunggu beberapa menit ya untuk menghasilkan foto yang bagus ya. Nah, karena di sini kita bisa lihat ada foto orang yang ngeblur. Mungkin ini ketika pas jepretnya itu ya, orangnya ini pindah posisi ya, sehingga akhirnya menjadi sebuah bayangan seperti hantu ya. Padahal ini bukan hantu ya. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan kegiatan foto di masa lalu ya, beberapa abad yang lalu itu sangat rumit ya.
Kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari kisah ini? Sobat semua bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Di lain waktu kita akan mengungkap foto-foto yang unik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.